di dalam ilmu tasawuf ini dan orang-orang yang berjalan di alam jalan kesucian ini, semoga memang Allah mensucikan kita. Amin. Dan semoga Allah memberikan kemudahan-kemudahan dalam perjalanan kehidupan di atas dunia ini. Yang pertama disebutkan tauhid ilmul yakin. Yang kedua tauhid ainul yakin. Barulah yang ketiga yang tertinggi tauhid hakul yakin. Jadi saya memberikan gambarannya dengan tiga keadaan ini. Saya berikan contoh bagaimana itu ilmu yakin. Tauhid yang memakai ilmu pengetahuan awal khususnya, karena ilmu ini akan terpakai terus sampai jenjang ma'rifatullah, sampai jenjang hakul yakin. Ilmu ini tetap mendampingi, tetapi yang disebut atau dimaksud di dalam tauhid ilmu yakin ini yang berhubungan dengan rasa kita. Perhatikan, seseorang yang belum pernah pergi berhaji diterangkan mengenai keadaan Ka'bah. Kalau ada 10 orang yang diceritakan oleh orang yang sudah berhaji dan yang 10 orang ini belum pernah berhaji, yang berhaji ini bercerita tentang seluk-beluk bentuk dan rupa dan apapun yang ada di depan Ka'bah, pastilah yang 10 orang ini mencipta, dan ciptaannya itu adalah 10 macam, 10 perkiraan, 10 sangkaan, 10 reka-reka, 10 khayalan, 10 macam apa-apa yang diciptakan oleh dirinya. Semua tidak akan sama, karena daya pikir seseorang tidaklah sama, nada jiwa seseorang juga tidak pernah ada yang sama. Begitulah kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, diterangkan tentang Ka'bah berupa ilmu yakin tadi. Yang 10 orang tadi akan membawa pikirannya masing-masing. Tetapi bagi tauhid yang disebut tauhid, masih ada sekitar angan-angan, tata cara, atau gambaran-gambaran, perkiraan-perkiraan, perumpamaan-perumpamaan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah bukan Allah, karena itu adalah rekaan-rekaan diri kita sendiri. Seperti orang tadi belum pernah melihat Ka'bah, diterangkan dengan orang yang pernah berhaji, lalu dia mereka-reka tentang Ka'bah itu. Tidak ada yang sama. Ini disebut tauhid ilmu yakin, kata ilmu pengetahuan. Lalu bagaimana rasanya seseorang yang diceritakan tentang Ka'bah tadi, lalu berbanding dengan diceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saat menerima seseorang keterangan yang 10 orang tadi tentang Ka'bah, dia mempunyai rasa datar seperti biasa, dan ada di dalam pereka-rekaan pikirannya tentang Ka'bah, karena diberikan ilmu pengetahuan berupa keyakinan tentang ilmu tentang Ka'bah. Rasanya pasti seperti itu keadaannya, seperti 10 orang yang tadi digambarkan. Lalu bagaimana dengan, saya memberikan gambaran saja ini untuk agar mudah dimengerti tentang ainul yakin.
10 orang yang tadi dibawa ke Mekah lalu melihat Ka'bah dari jarak jauh, masih terlihatlah Ka'bah. Dia jelas ada keyakinan di dalam hati. Si rasa di dalam ilmu yakin tadi, rasanya menjadi berubah setelah melihat ada perbedaan rasa. Waktu katanya Ka'bah begitu, sekarang Ka'bah dilihat sendiri, berubah rasanya. Oh, aku lihat ainul yakin, Ka'bah itu seperti itu. Tetapi yang 10 orang ini masih tetap mereka-reka. Yang satu, oh pakai kubah hitam. Oh yang disebut batu hitam tuh hitamnya begitu, nggak terlalu hitam-hitam amat. Yang lain lagi kira-kira ukurannya seperti ini dan begitu. Tetap berbeda, tetapi paling tidak dia mempunyai rasa yang berbeda dari keyakinan yang awal yang tadi disebut ilmu yakin. Lalu yang 10 orang tadi dibawa mendekat kepada Ka'bah, dipegang Ka'bah itu. Langsung dia dengan rasa kekaguman, yang berpikir tadinya sholat dari sini ke sana, bukan Tuhan itu di Ka'bah, bukan, itu batu saja, batu. Hanya Robi'itoh arah ke sana. Robi'itoh arah menghadap ke kiblat, ke arah Ka'bah. Jadi orang dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan, itu semua merunduk ke arah situ sebagai tanda arah. Bukan Allah ada di situ, bukan. Allah ada di mana-mana. Allah memperhatikan kita. Allah ada. Allah zat, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak bisa diperumpamakan apa-apa. Kalau ada perumpamaan dari manusia, pasti tidak akan pernah benar. Karena adalah rekaan-rekaan diri. Baik. Ilmu yakin, ainul yakin. Sekarang sudah masuk ke dalam hakul yakin. Orang itu dengan rasanya memegang Ka'bah. Sekarang aku sampai ke Ka'bah. Oh begini rupanya Ka'bah. Tempat aku sholat menghadap ke sana sebagai arah saja. Ini dia. Berubah lagi setelah dipegang Ka'bah itu. Rasa yang ada di dalam dada sekarang bertambah yakin. Ini dia Ka'bah. Disebut hakul yakin. Sekarang yang katanya, yang baru dilihat, sekarang sudah dipegang dan jelas ini dia Ka'bah. Itu disebut hakul yakin. Begitu saya menggambarkan kira-kira agar mudah dicerna. Baik.